your goal is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tazkiyatul Fitriya, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Cinta Indonesia, mahir berbahasa. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang teks eksposisi. Disimak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang memaparkan atau menginformasikan pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas persoalan yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar atau data statistik. Ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, bersifat objektif. Di dalam teks eksposisi, pembahasan persoalan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada siapapun. Kedua, informatif. Setelah membaca teks eksposisi, diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi tambahan. Ketiga, memuat fakta. Fakta tersebut dapat berupa gambar, data, atau angka sebagai argumen untuk menguatkan tesis. Dan yang keempat, penulisan teks eksposisi harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah ditentukan. Kaidah kebahasaan tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Seperti teks-teks yang lainnya, eksposisi juga memiliki beberapa struktur. Pertama, tesis. Di dalam tesis, terdapat pernyataan pendapat penulis terhadap informasi yang akan disampaikan. Kedua, argumentasi. Berisi uraian pokok berupa gambar, data, atau fakta ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis. Dan struktur yang selanjutnya adalah penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga sering disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini, tesis disebutkan, tetapi tidak secara langsung, tetapi menggunakan kata rujukan, seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Nah, kata tersebut menjelaskan pada bagian tesis. Nah, sekarang coba perhatikan contoh teks eksposisi berdasarkan analisis strukturnya. Teks eksposisi ini berjudul khasiat dan manfaat lebah. Lebah merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga dan berasal dari familia Apidae. Meski lebah berbadan kecil, jangan pandang mereka sembarangan. Banyak khasiat dan manfaat yang bisa didapat dari seekor lebah. Manfaat lebah bisa didapat dari sarang dan cairan yang dihasilkannya, yaitu madu. Semua itu merupakan khasiat besar dengan nilai ekonomi yang tidak murah. Nah, pada kalimat terakhir dalam paragraf ini berwarna merah, menunjukkan
pernyataan pendapat penulis, sehingga paragraf ini dapat dimasukkan ke dalam struktur teks eksposisi bagian tesis. Paragraf selanjutnya kita amati bersama ya. Madu yang dihasilkan oleh lebah mengandung banyak khasiat bagi tubuh. Di dalamnya terdapat banyak vitamin yang bermacam-macam dan juga mineral. Ada juga kandungan enzim yang baik bagi kesehatan tubuh. Tidak hanya menghasilkan madu, lebah juga memiliki bipolen. Bipolen ini juga mempunyai khasiat yang sangat baik bagi tubuh. Sebut saja bisa menyembuhkan varises, radang sendi, dan permasalahan kesehatan lainnya. Karena aneka ragam khasiat tersebut, banyak orang yang mencari dan ingin mendapatkan bipolen walau harganya sangat mahal di pasaran. Selain itu, ada lagi yang namanya royal jelly. Royal jelly ini merupakan makanan sehari-hari para ratu lebah. Khasiatnya yaitu dapat memulihkan energi dan memenuhi kebutuhan mineral serta vitamin tubuh. Manfaat-manfaat lebah di atas sangat cocok bagi kamu yang beraktivitas padat dan memiliki banyak pekerjaan. Paragraf ini merupakan bagian dari argumentasi atau terdapat fakta yang dapat menguatkan tesis. Apa saja itu? Kalian bisa cek tulisan yang berwarna merah. Pertama, kandungan enzim yang baik bagi kesehatan tubuh. Itu menunjukkan bahwa lebah memiliki khasiat. Selain itu, bipolen pada lebah juga bisa menyembuhkan varises, radang sendi, dan permasalahan kesehatan lainnya. Serta royal jelly yang dapat memulihkan energi dan memenuhi kebutuhan mineral serta vitamin di dalam tubuh. Paragraf terakhir, dengan berbagai kandungan mineral, vitamin, dan enzim yang baik bagi tubuh, lebah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia. Karena produk-produk yang dihasilkannya, kini lebah tidak lagi dianggap sebagai musuh manusia, melainkan dijadikan sebagai salah satu sumber berbagai macam khasiat yang baik. Pada kalimat pertama, tulisan yang berwarna merah secara tidak langsung menyebutkan tesis. Dengan berbagai kandungan mineral, vitamin, dan enzim yang baik bagi tubuh, lebah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia. Nah, di situ diulangi lagi bahwa lebah mempunyai banyak khasiat. Sehingga pada paragraf ini termasuk struktur bagian penegasan ulang. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jangan sampai ketinggalan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.